Halo teman-teman, selamat datang di podcast Kastrat, ruang diskusi, inovasi, dan inspirasi. Hari ini bersama saya Audrey yang akan menjadi host untuk diskusi kali ini. Nah, saya tidak sendirian, ada juga Rafa yang akan menemani perbincangan kita hari ini, dan juga special guest kita, Apro. Nah, hari ini kita bakal ngomongin tentang housing di Groningen tuh seperti apa, the housing crisis tuh kayak gimana sih? Nah, sebelum kita mulai ngomongin tentang housing, ayo kita tanya dulu kabar Apro dan Rafa kayak gimana? Gimana studi kalian? Susah atau enggak? Lancar atau enggak? Gimana? Kalau aku sekarang lagi blok 3 dan lagi banyak banget course-nya dan banyak juga assignment-nya. Ini baru pertama kali ngerasain dapat assignment sebanyak ini. Jadi ya mohon doanya semoga lancar-lancar. Yes. Gimana Rafa kalau kamu? Oke, jadi fun fact, aku baru selesai kelas dan sekarang aku lagi di blok ketiga juga kayak Apro. Kurang lebih sekarang makin repot, makin susah lah semuanya gitu. Oke, thank you banget Rafa udah nyempetin datang ke podcast kali ini walaupun kamu baru selesai kelas, but ya. Oke, aku ada pertanyaan pertama buat Apro sama Rafa. Nah, menurut kalian bagaimana kalian mendeskripsikan kondisi pasar housing, pasar perumahan di Groningen tuh seperti apa? Kalau menurut aku sendiri, dari pengalaman aku, sebenarnya alhamdulillah aku nggak ngerasain housing crisis di sini tuh gimana. Cuman dari awal sebelum datang dan waktu udah datang juga banyak banget teman-teman, kenalan-kenalan yang nyampein kalau ternyata emang sesusah itu untuk cari housing gitu. Dan itu nggak berlaku untuk orang Indonesia aja, tapi buat semuanya gitu, student yang ada di sini. Setuju sih. Tapi menurut kamu, maksudnya nyari housing emang an issue di mana-mana, mau di Indonesia, mau di Belanda, di Australia, di mana-mana cari housing emang it's an issue. Tapi kenapa specifically di sini menurut kamu ada yang kayak lebih beda nggak sih, kayak caranya emang lebih susah kah atau kayak ada masalah beda kah dengan cari housing in general gitu? Mungkin kalau menurut aku bedanya dengan di sini di Belanda dan juga di Indonesia, di sini mungkin lebih banyak peraturan yang semacam registrasi, terus harus ada kontrak-kontrak tertentu. Kalau misal di Indonesia kan kita for context kita semua nih dari UGM ya, kita juga pasti ngekos tuh di Jogja. Itu kan ngekos ya udah ngekos aja gitu kan, kita kayak bayar ke ibu kosnya. Selesai gitu, nggak ada kontrak kayak tanda tangan dan everything else gitu. Mungkin itu yang jadi pengalaman baru sih selama ngerantau di sini gitu. Kalau menurut kamu gimana, Raf? Jadi kalau menurut aku, alhamdulillah kayak Apro juga, aku lumayan gampang lah dalam pencarian housingnya. Tapi sebelum itu juga, aku sempat nyari housing bareng temen-temennya aku yang stylenya itu lebih ke arah studio housing. Jadinya itu satu rumah buat 3 orang. Nah, masalahnya di sini itu kelihatan banget di mana mereka itu lebih nyari ke arah orang-orang yang sudah bekerja daripada orang-orang yang kuliah gitu. Mungkin ini juga sudah di-discuss juga di podcast terakhir Kastrat, di mana mungkin requirement housing itu juga tergantung landlordnya masing-masing. Contohnya itu, saya kan dari departemen kajian Kastrat, dan pernah sudah ngelihat salah satu interview di mana interviewnya itu ngomong kalau mereka itu pas di interview itu ditanya mengenai agama gitu, mengenai ras juga ditanya gitu. Personal banget ya sebenarnya itu. Personal banget gitu. Iya. Jadinya itu adalah buat buat viewer-viewer yang S2 atau S3 bisa take note untuk housingnya. Oke. Menurut kamu, apakah karena requirement itu kayak misalnya harus agama tertentu, harus gender dan ras tertentu yang bikin sulit untuk mendapatkan housing? Gimana ya? Housing crisis di Belanda ini lebih ke arah kan housing crisis juga kan namanya, dan pastinya itu yang seperti yang diomongin tadi, yang kedampak itu bukan cuma mahasiswa doang, tapi cuma orang-orang sekitar juga. Jadinya ini lebih ke arah rebut-rebutan sih, dan pastinya itu kalau misalnya semua rumah itu free for all, nanti kalau misalnya semua rumah itu tersedia buat mahasiswa, nanti orang yang bekerja itu di mana? Buat orang yang bekerja, orang yang punya keluarga itu di mana housingnya gitu. Itu dari aku. Iya sih, setuju. Kalian punya nggak cerita-cerita yang seru gitu, atau yang kayak bukan seru sih, kayak ribet gitu orang nyari housing, atau mungkin cerita kalian sendiri atau pernah dengar dari teman-teman yang sangat
amat kayak pernah homeless lah, atau pernah harus tidur di mana lalu numpang gitu, atau bener-bener kayak atau harus nginep di hotel gitu karena nggak bisa dapetin housing. Pernah nggak? Ada nggak? Kalau dari aku sama kayak yang tadi Rafa bilang ya, alhamdulillah kita lancar gitu waktu datang ke sini udah punya rumah untuk ditinggali. Cuman sesama teman kita juga ada teman kita yang waktu datang ke sini tuh kesulitan kan untuk cari rumah. Jadi mau nggak mau harus stay dulu di hotel for like 2 weeks kalau nggak salah. Dan di sini kan juga hotel tuh terbatas. Terbatas sedikit, dan juga kalau dibanding di Indonesia tentunya kurang affordable ya. Jadi cukup memakan biaya yang banyak juga kalau semisal belum dapat rumah, kasihan juga sih sebenarnya. Jadi memang harus preparation dari jauh-jauh hari. Kalau misal sebenarnya idealnya bisa 4-5 bulan sebelum datang ke sini ya. Cuman kan kita ini kadang sukanya mepet-mepet atau mungkin dapat LOA-nya tuh mepet gitu kan. Jadi baru bisa nyari tuh deket-deket. Itu jadi concern juga sih menurut aku gitu. Kalau menurut kamu gimana, Raf? Oke. Kalian udah pernah dengar gak? Bukan dari Indonesia ya, tapi cuma di sini itu ada yang sampai berkemah. Ada sampai gimana camping. tuh? Oh iya. Maksudnya tenda kayak camping gitu? Tenda camping gitu. Di taman? Di taman kalau nggak salah. Wow. Di Nuderplanstun gitu kan? Di Nuderplanstun contohnya. Jadinya tuh ya, I guess it's a budget free option gitu. Tapi cuma at the same time ya, as you guys can see itu efek housing crisis di Belanda kayak gitulah. Tapi emang ada gitu, bukannya dilarang gitu, diusir gitu kalau misalnya randomly you just build a tent and stay there? Nah, unfortunately aku gak tahu detail lebih lanjutnya. Oh, tapi itu student gitu, student dia nggak dapet housing jadi dia tent. Iya. That's crazy. Itu teman kamu kah? Bukan dari Indonesia. Oke, bukan mahasiswa di Indonesia. Oke. Nah, karena nyari housing itu susah, kan ada term namanya student housing kan, kayak Zior, SSH, atau Sugar Homes. Apakah menurut kalian mendapatkan akomodasi di student housing itu lebih gampang, lebih terjamin, atau sama kompetitifnya, sama susahnya? Sebenarnya kalau aku dengar dari teman tuh susah banget buat dapet student housing itu. Kita harus kayak war gitu kan, ibaratnya kayak war tiket konser boyband Korea gitu, susah itu. Tapi sebenarnya nggak impossible juga untuk dapat, karena ya ada beberapa teman kita yang tinggal di situ gitu. Dan menurut aku ada beberapa benefit juga yang mungkin bisa kita dapetin kalau semisal kita tinggal di student housing. Pasti kan itu se-building itu isinya student semua, dan mungkin plusnya kita jadi kayak lebih punya banyak teman, punya komunitas sesama student, bisa belajar bareng dan lain sebagainya. Atau mungkin minusnya juga mungkin sometimes bisa noisy gitu, kayak ada party or something else gitu. Beda sama kalau misal kita tinggal di rumah yang emang beneran rumah, cuma tinggal sama beberapa orang doang gitu sih. Nah, aku juga sebenarnya agree juga sama Apro nih. Aku personally enggak tinggal di student housing, tapi cuma aku suka mampir ke student housing karena teman-teman aku pada di sana. Oke. Dan di sana itu karena emang benar-benar cater to students, mereka itu ada fasilitasnya masing-masing. Contohnya mereka ada gym atau ruang meeting gitu seperti ini. Terus gratis kah gitu? Jadi kalau misalnya tinggal di situ pasti bisa pakai fasilitas itu? Ya, gratis kok. Oh, nggak usah bayar tambahan gitu? Seru ya? Nggak usah bayar tambahan. Ya. Wow. At least in the case of Zior ya. Gitu. Oke, ya, Zior. But at the same time mereka itu mahal-mahal gitu di sana. Iya sih. Contohnya itu di Zior itu kalau nggak salah sampai 1 bulan kalau nggak salah ya 1.000 euro gitu contohnya gitu kan. Too expensive for me. And then like seperti kata Apro tadi ada war-nya juga gitu. Jadi kalau aku nggak pernah ngikut war student housing kayak gitu, tapi itu maksudnya war tuh kayak mereka ngasih tahu kayak dropnya mereka kapan-kapan mereka buka oprek gitu. Setahu aku iya sih kayak gitu. Oke. Jadi di waktu-waktu tertentu, dan student housing itu juga gak bisa terlalu lama di sana, jadi kayak ada maksimum ininya, waktunya, periodnya gitu kayak. Jadi kayak misalnya 6 bulan atau 1 Correct. tahun gitu. Ya sih, jadi nggak bisa asal kayak nggak cocok keluar, nggak cocok cari yang lain, harus benar-benar komit. Oke. Oh tapi sorry, ada juga teman aku yang sekarang udah lulus sih dari Groningen, dan dia selama 3 tahun di sini dia selalu di student housing. Tapi kan karena student housing tuh nggak bisa kayak
3 tahun gitu. Jadi dia pindah-pindah aja, tapi pindah-pindah student housing kayak Sior dan yang lain-lain. Tapi bisa nggak sih misalnya pindah kamar? Jadi misalnya aku di Sior ada kontrak 1 tahun nih di studio ini, terus aku pindah di Sior yang sama, gedung yang sama, tapi tipe ruangan yang beda. Yes. Jadi misalnya yang dari studio ke small bedroom, single bedroom gitu. Bisa. In my case itu ada temennya aku yang sebelumnya itu tinggal di tempat Sior yang lebih luas gitu. Iya. Dimana itu kayak di lantai 2 lah kalau nggak salah. Iya. Terus abis itu mau pindah ke Sior lagi karena unfortunately nggak dapat housing kan gitu. Iya, Terus abis itu pindah ke kamar yang di lantai atas yang dimana lebih kecil. Oke. But at the same time juga dia itu harus tinggal di flatnya aku. Soalnya itu ada kenapa gap time gitu antara pindahan 1 sampai pindahan 2. So for example, 6 bulan yang pertama udah selesai jatahnya, and then mau apply buat periode selanjutnya. So basically ada gap. Nah di gap ini harus you need to find an accommodation or a temporary place gitu untuk tinggal gitu. Oke. Speaking of kayak numpang atau finding a temporary place, menurut kalian gimana tentang subletting? Subletting kayak rent dari orang yang udah rent, paham gak sih? Ya menurut kalian kalau kayak gitu tuh kayak aman kah? Sebenarnya aku ada pengalaman, aku pernah nge-sublet kamarku dan aku juga pernah hampir mau sublet kamar orang juga. Dan yang aku nge-sublet kamar tuh sebenarnya juga bukan yang kayak sublet gitu ya, cuman kayak memang kenalan aku gitu. Jadi selama aku liburan di Indonesia, jadi ya udah kamarnya aku bolehkan untuk ditinggali sama kenalan aku yang udah deket ini dan kenal juga dari Indonesia gitu kan. Dan selain itu juga aku juga pernah hampir mau sublet di tempat orang gitu, dan itu memang diperbolehkan gitu. Jadi udah izin ke landlordnya, dan kebetulan orang ini dari Jepang, jadi yang tinggal di situ dari Jepang terus mau exchange ke luar Europe gitu. Dan akhirnya dia reach out aku kan, bilang mau nge-subletin kamarnya. Udah tuh aku udah viewing dan everything is good. Kayak aku cocok banget di situ secara price, secara tempat, lokasi, secara ruangannya juga. Terus turns out aku ditelepon sama landlordnya dan ternyata price-nya itu naik dari yang awalnya 500 jadi 800. Which is itu kayak wow naiknya gitu kan. Banyak banget sih. Bikin kaget gitu. Dan sebenarnya yang orang dari Jepang ini udah bilang ke aku kalau nanti bakal naik karena waktu dia pindah tuh juga naik, misal dari 450 ke 500. Harusnya kan naiknya 50 lagi. Maksimum kayak 600 lah. Okay. Tapi ini tiba-tiba 800 gitu. Okay. Aku kaget dan orang Jepangnya juga kaget karena nanti setelah balik dari exchange kan dia balik lagi tuh ke tempat itu dan harganya senaik itu. Cuman aku juga kurang tahu kayak kenapa bisa harganya senaik itu, karena waktu sebelum aku ditelepon itu waktu aku viewing orang Jepangnya udah bilang landlord aku besok mau kesini mau ngukur rumahnya, dan dia pun juga bingung kenapa ini ruanganku kok diukur lagi, emangnya bisa nih ruangan tambah besar gitu kan. Terus besoknya pas diukur tiba-tiba landlordnya nelfon aku bilang jadi 800 kan. Terus aku nanya kayak aku sampai berkali-kali tuh make sure kayak 3 kali aku kayak sorry berapa harganya? 800. Sorry berapa? 800. Sorry berapa? 800. Karena aku nggak yakin gitu loh kayak aku maksudnya bisa. Itu naik ke 800 gara-gara pas diukur lebih besar gitu. Nah, terus aku nanya, kok bisa jadi 800? Dia bilang, ya ini aku habis ukur jadi 800 gitu. Maksudnya kayak ya kadang mungkin ada hal-hal yang kita sebagai student atau kayak sebagai orang yang ya butuh rumah tuh kadang nggak ngerti gitu loh. Sebenarnya perhitungannya dari landlord atau agensi itu kayak gimana gitu. Jadi emang perlu harus baca sih dan banyak ngobrol sama yang mungkin emang beneran tinggal di sini gitu. Kalau kamu gimana Rafa? Kamu ada experience gak di subletting? Personally subletting itu gak ada experience sama sekali. Tapi cuma based from what I've read from April, mungkin ada hal-hal yang di take into notice itu adalah kalau subletting sendiri subletting kan namanya. Subletting ya? Subletting. Bisa subletting atau subrenting. Iya, antar. Subletting, subrenting itu yang aku notice itu adalah pastinya itu tergantung ini kenapa landlordnya juga kan gitu. Jadinya itu
otomatis karena kita nge-rent kamar kita, terus habis itu landlord yang sebenarnya nge-own kamar itu otomatis bakal ini kenapa pas kita udah dapet kamar itu bakal ya depends on the will of the landlord lah gitu. Kalau misalnya harganya pun naikin atau kayak ada requirement tertentu gitu, mungkin mereka itu nggak accept certain people, mungkin itu adalah hal-hal yang harus di take into notice gitu. Jadinya itu dalam hal ini itu mungkin yang penting itu adalah pentingnya mungkin networking atau ini membantu satu sama lain gitu. Soalnya itu mungkin kita bisa ngebantu sama mahasiswa Indonesia dengan cara ngeberiin place di tempat kita kalau misalnya tempatnya itu aman lah gitu. Fits Cocok. space cocok. Iya. Yes. Iya betul aku setuju sih. Soalnya waktu aku nge-sublet itu juga nggak lama yang kayak sampai sebulan gitu, enggak. I think cuman ya di bawah sebulan, dan aku juga harus ngobrol dulu sama orangnya kan. Jadi ya sebenarnya balik ke preferensi masing-masing sih, berniat untuk sublet atau enggak. Tapi aku juga ya bener sih yang kata Apro, kan dia 1 bulan. Emang kayaknya kebanyakan subrenting di sini tuh 6 bulan maksimum, atau kayak biasanya yang kayak jangka-jangka pendek doang cuma beberapa bulan, paling lama juga 6 bulan. Kayak biasanya buat mahasiswa yang lagi exchange terus mereka rent their place, atau mahasiswa yang lagi pergi on holiday ke their home country terus mereka just rent their place daripada go to waste gitu. Terus aku juga ada pertanyaan lain nih buat kalian. Nah, menurut kalian apa peran universitas atau lembaga pendidikan lainnya dalam membantu mahasiswa untuk mendapatkan akomodasi, atau lembaga kayak PPI atau student organization lain? Jadinya itu dari Kastrat sendiri itu thanks to the interview that we have done, kita ya itu dapat beberapa info mengenai hal ini. Mungkin pertama-tama universitas itu bila memungkinkan bukan harus sih, tapi cuma at the very least memberikan akomodasi untuk mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan gitu. Contohnya di RUG sendiri itu S3 di sini itu dianggap sebagai staff universitas. Mereka diberiin kantor sendiri, mereka diberiin fasilitas sendiri. Nah, otomatis karena mereka tergolong sebagai staff, otomatis mereka berkontribusi terhadap universitas dong. But and at the same time, their work is automatically the university's work also gitu. Jadi kalau misalnya disertasinya mereka contohnya itu terdisturb gara-gara housingnya itu gak ada gitu, atau researchnya mereka terdisturb karena mereka itu gak ada housing, itu bakal dampaknya itu negatif gitu. To them and the university's reputation. Jadinya itu dalam hal ini itu yang bisa dilakukan adalah memberikan housing sementara untuk mereka. Contohnya itu, kalau nggak salah di University of Leiden, mereka malahan ngeberiin dormitory gitu, khusus untuk student yang internasional. Tapi kan kalau misalnya kita di sini kayak tadi kita ngomongin student housing kan yang bukannya kayak dormitory, bukan ya emang dormitory yang di-provide oleh university, bukannya dormnya University of Groningen kan? Bukan kan? Bisa ulang lagi. Maksud aku tadi kan kita ngomongin student housing, ada Zior, SSH dan lain-lainnya. Student housing yang kita ngomongin ini kan tidak terpaku, maksudnya mereka nggak attached, tidak dipromosikan oleh university kan? Kayak itu bukan university yang ngadain those things. Oh, no. But in the case kalau yang University of Leiden, kalau Zior ini kan, kalau Zior, SSH itu mereka itu kan independent. Private, Kalau yang kalau contohnya di University of Leiden beneran di dormitory dari universitasnya sendiri. Oke. Gitu. Dan mungkin kita kemarin juga ngobrol dengan KBRI di Den Haag. Terus apa yang mereka katakan itu adalah dari KBRI sendiri, mereka itu udah ada talks dengan diaspora Indonesia di sini. Mungkin it's not related to the question, but I think it's still related in a way that diaspora Indonesia di sini itu bisa ngebantu juga gitu. Mereka itu ngeberiin meeting di mana mereka itu ngundang diaspora Indonesia untuk kayak ngediskusiin apakah ada yang bisa dibantu untuk mahasiswa Indonesia dan membuka pintu gitu untuk mahasiswa Indonesia sendiri. Mereka juga udah lagi ada, kalau gak salah, planning atau udah ngobrol bersama dengan Kementerian Belanda, but at the same time karena ini bukan negara kita, what we need to take into notice adalah KBRI hanya bisa membantu, dan
the last decision itu di government Belanda sendiri. Tapi kamu kayak sebagai mahasiswa nih, kita sebagai mahasiswa, bantuan apa sih yang kita butuhkan, yang kayak paling krusial buat kita untuk mendapatkan housing ini? Kayak dalam bentuk apa bantuan yang kita butuhkan gitu, yang kita minta? Dari PPI ini sebenarnya itu sudah ada bantuan kan, contohnya dari eksternal gitu. Sebelum before departure pre-departure information session itu ada gitu kan. Terus abis itu kita juga bisa nge-reach out lewat sosial media, contohnya itu WA gitu. Kita kan udah ada grup WA PPI. Kita bisa ngeberiin berbagai informasi penting gitu, apa what needs to be think about when searching for accommodation di Belanda gitu. Mungkin dari Apro sendiri gimana? Iya benar sih. Jadi kalau mungkin yang paling minimum dari university itu kan ada di websitenya kayak list website atau housing yang sekiranya bisa kita reach out kalau semisal kita datang ke Groningen kan. Itu kalau dari university. Terus kalau dari KBRI juga seperti tadi yang dijelasin sama Rafa juga pasti akan membantu gitu. Dan kalau di Groningen sendiri menurut aku PPI Groningen tuh sangat membantu, karena setahu aku ya gak semua PPI itu punya grup khusus misal akomodasi Groningen gitu. Kayak jadi di grup itu kan kita benar-benar dapat banyak banget info ya, kayak WhatsApp aku juga, grup ya ini. Iya, yang WhatsApp group. Iya, WhatsApp grup. Dari grup itu juga aku dapat rumah aku yang sekarang gitu. Dan selain itu juga aku juga percaya seperti yang tadi Rafa bilang, pasti diaspora di Indonesia tuh banyak banget yang saling ngebantu gitu. Itu juga menurut aku salah satu keuntungan jadi orang Indonesia, yang mana kita jadi punya komunitas yang kuat di luar negeri. Karena juga setahu aku kalau misal lihat teman-teman internasional kita lainnya, mungkin mereka juga nggak terlalu sesolid kita ya sebenarnya. Jadi waktu datang ke sini tuh rasanya sebagai orang Indonesia udah banyak banget yang nyambut, dan juga udah kenal beberapa orang, akhirnya kita bisa dibantu gitu. Itu sih menurut aku. Oke, ya, aku setuju sih sama kalian berdua. Nah, tadi kan kalian juga sempat bilang kalau kalian pas nyampe di Groningen pertama kali, kalian gak ada masalah untuk mencari housing. Kalian langsung udah tahu, udah ada tempat, udah tahu mau kemana. Nah, itu kalian pribadi tuh udah mempersiapkan cari-cari rumah tuh dari kapan gitu? Berapa bulan sebelum atau berapa minggu sebelum? Terus gimana, kayak kok bisa kalian dapet seaman itu, selancar itu gitu? Kalau aku ceritanya sebenarnya tadi kan aku di awal bilang tuh kalau sebenarnya kita tuh harus prepare housing dari 4-5 bulan sebelum kita datang gitu. Tapi karena selain karena LOA juga dan karena masih banyak LOA itu letter of acceptance. Yes. Yeah. Selain karena LOA itu juga mungkin mepet dapatnya, dan juga banyak kegiatan juga di Indonesia karena kita juga masih kuliah di UGM kan. Akhirnya aku dapat housingnya itu mungkin sekitar di bawah 1 bulan sebelum aku datang ke sini. Jadi itu sebenarnya mepet banget kan. Dan aku juga dapat dari kenalannya Audrey juga, thanks to Audrey. Dapat dari cutting aku di Eva UGM, yang mana dia dapatnya dari website namanya Kamernet. Teman-teman bisa cek juga, Kamernet itu banyak banget, itu semacam booking.com tapi versi housing, I guess. Berarti kayak mami kos gitu. Oh yeah, right. Right. Correct. Di Indonesia namanya mami kos ya, benar-benar. Jadi Kamernet tuh kurang lebih kayak gitu, dan setahu aku dulu aku sempat ada semacam tagihan untuk subscription-nya. Jadi kayaknya kalau harus bayar kalau mau pakai untuk beberapa fasilitas ya, beberapa fitur gitu yang mungkin emang kita harus bayar untuk aplikasi atau website itu. Dan dari Kamernet itu akhirnya cutting aku yang kontak ke landlordnya. Kan banyak tuh di websitenya kayak pilihan rumah, lokasi, dan lain sebagainya. Kontak ke landlordnya, dan alhamdulillah landlordnya itu menurut aku baik banget, masih muda. Jadi kita tuh bisa viewing lewat video call. Yang mana menurut aku tuh juga setelah aku datang ke sini sebenarnya jarang ya bisa viewing pakai video call. Mostly tuh harus datang, terus harus kayak landlordnya milih tuh, entah itu milihnya random atau milihnya berdasarkan mereka cocokan sama yang mana. Bener kan? Nah, udah viewing, terus ya udah setelah viewing cuma 1 kali dikasih tahu rumahnya kayak gimana, akhirnya ACC itu akhirnya ya udah kita kontrak lewat PDF, lewat email dan sebagainya. Ya udah pas datang aku langsung tinggal di rumah itu. Oh, sebelumnya juga
waktu aku datang tuh landlord aku lagi liburan. Oh ya, anyway dia ngerent rumah itu for like just 6 months karena dia lagi liburan. Jadi waktu aku datang kan aku nggak bisa tuh ketemu sama dia. Iya. Jadi kuncinya itu aku minta tolong untuk teman aku, kenalan aku untuk ambilin selagi dia masih ada di sini. Oh. Dan waktu teman aku datang, teman aku nge-video everything dari awal masuk sampai dia tanda tangan sampai semuanya, dan videonya tuh kurang lebih 1 jam kalau nggak salah. Maksudnya ini video, maksudnya dia masuk, ketemu, tanda tangan, terus tour gitu. Karena landlord aku setahu aku juga minta kayak gitu biar jelas, karena di situ dia jelasin apa kayak, yang rusak, apa yang apa gitu. yang nanti cara makainya gimana dan lain-lain gitu. Menurut aku tuh sangat beruntung dapet landlord yang kayak gitu. Iya. Karena masih muda dan dia jadi kayak modern bisa right, video call. Tuh bener sih. Terus ya udah akhirnya tinggal di situ selama 6 bulan. Terus aku harus cari lagi dong berarti buat selanjutnya. Iya. Dan aku dapetnya akhirnya dari grup WhatsApp akomodasi PPI Groningen. Jadi itu menurut aku sangat helpful. Oh anyway, aku mau nambahin juga. Jadi kenapa menurut aku harus cari dari jauh-jauh hari. Even though aku tadi ngerasa bersyukur karena aku akhirnya dapet di awal aku datang, maksudnya nggak ada pengalaman homeless atau kayak di hotel dan lain sebagainya. Atau di tenda. Yes, menurut aku harus cari dari jauh-jauh hari supaya bisa dapat mungkin harga atau opsi yang lebih banyak gitu, kayak bisa dapat harga yang lebih affordable gitu sih. Tapi aku ya ngomong-ngomong tentang opsi, apakah waktu itu ketika kamu menerima housing yang bersama teman kakak tingkat kamu itu karena that's the only choice, atau memang ada beberapa pilihan dan aku memang milihnya yang ini gitu loh? For me, aku baru ingat aku juga sempat ngalamin 2 kali viewing lewat video call. Oke. Iya, I think 2 kali. Jadi yang pertama itu memang harganya lebih affordable. Cuman aku gak dipilih sama landlordnya. Oh jadi kamu sebenarnya mau itu tapi kamu gak kepilih. Ternyata kayak udah dikasih ke orang lain gitu kan. Terus ya udah tuh akhirnya mau gak mau satu itu doang karena emang waktunya kurang dari 1 bulan ya. Jadi aku nyarinya juga mepet. Dan iya alhamdulillah rumahnya menurut aku juga worth it dengan price yang segitu. Even though menurut aku masih banyak juga ternyata ya pilihan yang affordable lainnya yang mungkin bisa aku dapat kalau aku cari way like 3 months atau 4 months prior. Yep. Oke. Ya mungkin untuk teman-teman itu bisa menjadi option untuk coba viewing online, ya nggak sih? Iya, kayak benar. Mungkin mereka nggak nawarin karena kan mungkin mereka udah tua ya, kebanyakan orang landlord di sini kebanyakan udah tua. Kita bilang, can I go on a WhatsApp video call and then you show me the room gitu. Iya. Atau ada opsi lagi kalau misal teman-teman masih di Indonesia bisa minta tolong teman-teman yang di sini nih untuk bantuin viewing gitu. Entah itu mungkin kenalan, mungkin juga bisa tanpa biaya, atau kalau misal belum kenal ya mungkin ada biayanya juga, tapi I think it's worth it gitu. Aku juga pernah bantu viewing teman aku. Sebenarnya dia juga udah di sini sih. Cuman lagi ada kesibukan kerja gitu. Jadi akhirnya aku yang viewing gitu kan. Itu my first time viewing offline yang kayak aku datang tuh ke rumah. Terus itu benar-benar kayak antri gitu, orang rame-rame masuk. Ibarat kayak 10 orang masuk, dan itu macam-macam orangnya, maksudnya kayak ada yang cowok lah, ada yang cewek, terus ya dari negara macam-macam juga viewing bareng-bareng tuh. Terus kita kayak ya udah ngeliat rumah gitu. Terus ada yang mau ditanyain nggak, landlordnya bilang gitu. Kalau ada yang nanya ya nanya dia. Dan biasanya beberapa hari setelah itu kita yang kayak viewing tuh di email, kita dapet nggak tuh rumahnya. Dan pilihannya tuh macam-macam, maksudnya ada yang kayak ada yang di random pick pakai website random tuh juga ada, atau kalau nggak gitu ya preferensi orangnya gitu, preferensi landlordnya mau milih ibaratnya anak kos yang kayak gimana gitu. Iya. Oke. Kalau kamu gimana, Raf? Oke, jadinya tuh kurang lebih aku sama kayak Apro juga ya, untuk pencariannya gitu. Aku mulai pencariannya itu bareng teman-temannya aku 5 bulan sebelum pergi ke Wow, 5 bulan. That's pretty good. Yeah. That's pretty prepared. Oke, terus? But at the same time, walaupun kita nyarinya lama-lama, kita itu nggak dapat apa yang kita cari. Soalnya kita itu targetnya itu nyari yang studio housing atau at the very least apartemen yang buat 4 orang gitu. 4 orang malahan. Kalian maunya segeng gitu? Maunya segeng, iya. Tapi jadi kayak apartemen kayak sharing everything tapi 4 bedroom gitu? Iya. Oke, iya. Dan seperti yang tadi aku ngomong, masalahnya itu ada di landlordnya. Mereka itu nggak nerima untuk apartemen-apartemen ini itu yang
tipe mahasiswa gitu yang mereka itu harus contohnya itu butuh requirement ngeberiin income statement gitu. Payslip. Ya. Terus kalau mereka minta income statement dan kita kan masih mahasiswa kan, itu kita kasih apa? That's the thing. Kita gak ngasih apa-apa. Iya, terus Aku pernah sih sebenarnya diminta kayak gitu dan akhirnya yang ngasih dari orang tua. kayak uang jajan per bulan berapa gitu terus kita harus buktiin. Bukan uang jajan per bulan, tapi aku inget banget kayaknya pernah minta tolong ke kantor bapakku di Indonesia buat payslip gitu. Jadi nanti aku kirim ke Kayak payslip orang tua kamu payslip berapa? orang tua, iya. Wow. Aku jadi inget sama juga gitu. Salah satu teman aku ada yang volunteer ini kenapa ayahnya itu yang kalau gak salah untuk ngobrol-ngobrol sama landlordnya gitu. Biar kayak ada ya jaminannya lah gitu. Berarti seakan-akan ayahnya kalian yang akan tinggal di situ kan? Enggak sih, sebenarnya kita juga kan masih dijamin sama orang tua gitu. Oh iya, karena belum Oke, bekerja. Oke. To show that we can pay lah gitu. Iya, Benar. And di akhir hari nggak diterima juga gitu. Mungkin karena kita masih mahasiswa gitu. Nah, terus abis itu bagaimana aku bisa dapat housingnya aku itu? Aku dapatnya itu waktu itu ibunya aku kan lagi bantu aku nyari housing kan. Dan kemana? Sorry? ibunya aku lagi bantu aku nyari housing. Bantu. Terus abis itu aku juga ke grup akomodasi. PPI. Aku grup akomodasi PPI. Terus abis itu ibunya aku nanya kayak ada yang ngebuka nggak gitu. Terus abis itu alhamdulillah ada ini kenapa mahasiswa ibu S3 yang ngekontak ibunya aku secara langsung gitu, secara personal gitu. Terus pas ditanya-tanya gimana, udah dibeliin foto, harganya itu juga kalau nggak salah waktu 650 euro gitu. Oke, ya. Dan 650 euro dapet. Terus abis itu pas aku ngeliat daripada aku nge-risk gak dapet housing, dan at this point juga teman-temannya aku udah give up yang apartemennya gitu, dan hampir give up the whole apartment plan. Aku ngomong ke mereka aku gak ikut bareng, aku ini kenapa ibunya aku sendiri aja gitu. Ibunya aku ngeberiin kontaknya, terus habis itu akhirnya aku ini kenapa habis nanya-nanya dapet Deal. Oke. Gitu. Good. How about you? Kalau aku kebetulan juga sempet panik parah karena visa udah keluar, udah ada letter of acceptance, flight udah booking, tapi the only thing missing is that I don't have a house. Ya kan? Dan maksudnya aku kaget banget karena di di Jogja tuh gampang banget cari kosan, cari tempat tinggal. Bahkan tuh bukan susahnya cari tempat tinggal, tapi kayak memilih yang terbaik dari opsi yang ada. Yes. Kalau di Groningen itu lebih yang kayak gak ada opsinya. apa opsinya, asal ada housing aja, asal bisa tidur. Jadi itu aku waktu itu sempat panik ngasih tahu teman aku juga di Indonesia, aduh panik, tapi kita nggak ngerti di Indonesia tuh sesusah apa sih housing di sini. Terus eventually aku juga ikut sih grup WA akomodasi PPI, cuman waktu itu lagi full terus, nggak banyak offer. Tapi akhirnya temanku di UGM, teman punya teman lah, pernah tinggal di sini, terus aku dikenalin sama landlord aku. Jadi through a friend aku dapat kontak landlord aku, terus aku dapat tempat tinggal sama dia. Jadi sampai dari pertama aku sampai Groningen sampai sekarang aku tinggal di rumah sama landlord aku. Mereka juga landlord aku tuh orang Indo-Belanda, jadi enak lah tinggal sama sesama orang Indonesia. Ngobrolnya juga enak, komunikasinya enak, terus juga kayak culturally enak gitu. Jadi ya gitu. Pentingnya networking dan koneksi ya. Ya, menurut aku paling penting untuk dapetin housing tuh emang paling efektif lewat temen gak sih? Iya sih. Lewat temen daripada Kamernet atau kayak nyari-nyari online kayak gitu. Link-link gitu emang paling efektif lewat temen. Karena kayak bener-bener kayak truly ready gitu loh buat kita tempatin. Dan tadi kamu bilang kan kalau misalnya kamu tinggal sama orang Indonesia dan itu enak karena culture-nya sama dan lain-lain. Kamu juga berarti sekarang tinggal sama orang Indonesia ya? Yes, aku tinggal bareng keluarga. Oh, ini juga seru sih. Aku dulu juga selalu mikir kayak oke, aku harus selalu sama orang Indonesia gitu, karena aku ngerasa kayak ya di rumah kita istirahat biar nyaman, biar nggak perlu adaptasi lagi gitu kan. Dan ya 6 bulan pertama aku tinggal sama orang Indonesia kan, yang cutting aku itu. Berarti roommate kan, bukan landlord gitu. Oke. Kalau di aku konteksnya roommate gitu. Dan
setelah 6 bulan tinggal sama kating aku itu, aku akhirnya dapat rumah dari yang grup akomodasi PPI Groningen itu. Berarti kan. roommate yang orang Indonesia ini keluar, jadi harus ada. Yes. Oke. Kebetulan kating aku exchange, jadi dia balik gitu kan. Oh, oke. Jadi aku harus cari rumah karena aku di sini double degree, kita double degree kan kayak lanjut lagi gitu, nggak cuma 6 bulan. Iya. Jadi setelah itu dapat rumah dari grup WhatsApp grup WhatsApp akomodasi PPI Groningen. Dan jadi di rumah itu ada 3 kamar dan 2 orang lainnya orang Indonesia. Terus ternyata yang satu lagi harus intern gitu di luar Groningen. Akhirnya kita carilah orang Indonesia yang mau menggantikan kakak aku itu gitu kan. Dan akhirnya kita share tuh banyak informasi, kita share broadcastnya kayak di grup akomodasi PPI Groningen, di teman-teman lainnya juga. Dan ternyata orang Indonesia kayaknya lagi pada udah punya rumah tuh saat itu, karena itu bulan Maret kayaknya. Bulan Maret kan kayaknya udah pada settle ya orang-orang, kecuali kalau misal Februari anak exchange baru datang, atau September kita pada baru datang yang double degree atau yang full bachelor gitu kan. Jadi akhirnya kita share tuh di grup internasional. Kita share di grup internasional, datanglah banyak tuh, ibaratnya kita manggilnya bule ya, ada banyak bule yang mau viewing. Viewing lah mereka, macam-macam, cewek semua of course. Dan akhirnya dari situ, emang kamu maunya requirement harus perempuan. Oke. Terus akhirnya setelah viewing, beberapa orang viewing, akhirnya aku dan temen aku Indonesia juga yang masih stay di situ, pilihlah 1 orang gitu kan, bule. Terus udah akhirnya kita tinggal bareng. Dan ternyata tinggal sama bule ya, menurut aku selain dari pengalaman aku juga, dengar-dengar dari pengalaman teman-teman lain juga, pengalaman itu macam-macam ya. Maksudnya ada juga orang yang bilang kayak, oh jangan tinggal sama bule, pasti nanti berantakan, jorok, nggak enak dan lain-lain. Tapi kalau in my case, alhamdulillah aku nggak dapet bule yang seperti itu gitu. Aku dapet yang orangnya bersih gitu. Oke. Cuman somehow mungkin karena ya perbedaan culture-nya beda, asal negaranya beda. Jadi mungkin kebersihan yang aku anggap di Indonesia kita anggap standar sudah kebersihannya bersih, beda ya. Iya, standar kebersihannya beda. Mungkin bagi teman aku itu yang bule itu belum bersih gitu. Jadi sebenarnya hal-hal kecil kayak gitu yang mungkin membuat rumah tuh jadi ngerasa kayak, oh ternyata harus lebih bersih, oh ternyata harus lebih ini gitu sih. Dan selain itu juga yang aku baru realize, mungkin kalau tinggal sama bule yang mungkin agamanya berbeda, non-muslim, itu juga perlu aku perhatiin juga, karena terkait alat masaknya dan lain-lain itu juga jadi concern kan buat kita sebagai muslim di sini, itu sih. Oh ya, kalian satu kitchen jadinya gitu. Yes, betul. Oke. Iya. Oke, berarti kayak gitu ya. Oke. Jadi perbincangan kita hari ini udah seru banget. Kita udah ngomongin tentang susahnya nyari housing, atau kita juga udah ngomongin tentang student housing, subletting, subrenting, dan waktu persiapan untuk nyari housing, berapa lama sebelumnya. Nah, apakah kalian ada pesan-pesan terakhir atau yang mau disampaikan buat teman-teman yang belum di Groningen yang mau mencari housing, atau any tips, suggestions? Kalau dari aku, selain tadi kita harus persiapan dari lama ya, sebenarnya mungkin untuk beberapa orang jangan terlalu khawatir ya, karena pasti kita sebagai orang Indonesia bisa saling membantu, entah itu mungkin untuk tinggal sementara atau mungkin dicariin kenalan dan lain-lain. Selain itu juga perkara biaya di sini, mungkin sebelum menutup, di sini juga ada bantuan kan dari subsidi dari pemerintah. Dari pemerintah Belanda, dan namanya Hurtuslah ya, itu kayak subsidi rumah ibaratnya. Tadi aku juga sempat ngobrol sama penerima subsidi itu, singkatnya kita sebutnya Tuslah gitu. Jadi Tuslah ini mungkin kita di sini sebagai bachelor nggak dapet ya, nggak ngerasain, karena tadi aku juga baru tahu ada minimal umurnya, umur 23 gitu. Jadi ya mungkin kebanyakan bachelor dari Indonesia nggak dapet itu, dan ada beberapa syarat-syaratnya yang mungkin juga teman-teman bisa lihat di websitenya. Jadi Tuslah ini selain tadi minimal umur 23, ada minimal dari basic rent-nya juga. Untuk spesifik biayanya bisa teman-teman cek di websitenya. Dan selain itu juga ada requirements rumahnya itu seperti apa. Kayak semisal harus studio, yang mana itu harus jadi satu semua. Ibaratnya
kitchen, terus toilet, kamar mandi. Oh ya, for just information, kayak di sini kadang kamar mandi sama toilet kan kepisah ya. Dan itu semua harus jadi satu di dalam kamar kita, satu pintu kita, yang mana itu nggak boleh sharing gitu. Jadi ya ada beberapa syarat. Jadi tadi yang pertama umur ya minimal 23, terus untuk basic rent-nya kayak maksimal berapa bisa teman-teman cek di websitenya, terus juga syarat bentuk rumahnya seperti apa, dan yang paling penting itu terkait income-nya kita gitu, kayak ada maksimum juga. Jadi kalau semisal income-nya teman-teman udah di atas UMR di Belanda, bisa teman-teman cek aja UMR-nya di sini Belanda, itu bisa jadi nggak dapat tuh setelah gitu. Tapi kalau semisal masih di bawah itu, teman-teman bisa dapat subsidi. Ya itu make sense sih, supaya subsidinya tepat sasaran ya gitu. Betul. I think so dari aku. Kalau dari Rafa, adakah tips atau last? Dari aku sendiri, aku mau ngulang apa yang tadi Apro katain. Jadi di sini itu kita itu komunitasnya itu emang gimana ya, serumpun lah gitu. Jadinya itu apa yang aku mau beriin itu adalah jangan takut untuk reach out ke grup akomodasi, di WA. Terus abis itu ngomong aja gitu, ada yang punya rumah di sini. Nanti insya Allah bakal dapat, antara nanti bakal diberiin, bakal ada yang approach kamu, atau nanti bakal ada yang beriin kayak sort of koneksi gitu. Bisa kayak ngomong ke si A atau si B gitu, karena mereka itu bakal keluar gitu pas bulan ini. Terus abis itu mungkin kalian itu dari teman-teman itu ngedengar kita ngomong mengenai Kamernet atau gimana. Untuk pencarian secara langsung akomodasi di Groningen itu bisa kalian lihat dari 3 website ini. Pertama itu adalah namanya itu Kamernet, tulisannya itu Kamernet. Kedua itu adalah room.nl, tulisannya itu roem.nl, roem.nl. Dan yang ketiga itu adalah Pararius. Jadi kalian bisa ngelihat di situ juga, tapi pastinya itu bakal ada war juga. Jadinya itu harus cepet-cepetan juga gitu. Dan selain itu kurang lebih make sure jangan mepet-mepet untuk cari housing, dan juga mungkin agresif dalam mencarinya juga ya gitu, untuk menang war-nya gitu. Itu dari aku. Oke, terima kasih banget Rafa sama Apro udah mau datang buat podcast kita hari ini. Jangan kapok, semoga kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya. Baik teman-teman, terima kasih sudah mau nonton podcast kita hari ini. Dan jangan lupa follow dan subscribe and give it a like. Dan juga kalau mungkin ada tips untuk topik perdiskusi episode berikutnya, bisa langsung komen di bawah atau bisa send a DM to Kastrat or PPI Groningen. Udah segitu aja. Terima kasih teman-teman sudah nonton. Dadah. Dadah. Tot ziens.